dengan akhiran NIM 039 sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada tim penyanyi dan mempresentasikan materi pada siang hari ini. Kepada tim penyaji, saya persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Memahami Konsep Pendidikan yang disusun oleh Moyoga dengan akhiran NIM 114. Dengan saya sendiri, Fajar Dewa Angga dengan akhiran NIM 113. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu yang berjudul A. Pengertian. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan tidak dapat akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti sesuatu, proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Ada juga lingkungan pendidikan pertama kali yang diperoleh setiap insan, yaitu di lingkungan keluarga, dalam kurung pendidikan informal, lingkungan sekolah, pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat. Bagian B, tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah inovasi berkurikulum khususnya untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kurikulum pendidikan yang lebih baik adalah sesuatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan dan direncanakan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, materi selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya, klasifikasi tujuan pendidikan memilih 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, dan yang terakhir ranah psikomotorik. Latar belakang pendidikan. Permasalahan karakter anak sangat beragam di sekolah menengah pertama atau SMA, mulai dari disiplin sampai dengan juga toleransi, sehingga diperlukan kemitraan guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak. Next. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun peradaban dan mengembangkan potensi manusia secara utuh. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep pendidikan, kita dapat menyadari bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi sebuah proses transformasi yang melibatkan aspek intelektual, emosional, sosial, dan normal. Oke, baik, itulah pemaparan dari materi kelompok 3. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada tim penyaji yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Jadi, baiklah, selanjutnya kita memasuki kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada forum yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Saya moderator. Oke, kepada Tiara saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yang dimana pertanyaan saya yaitu, apa peran pendidikan dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi yang cepat di masa depan? Baik, saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Apakah Tiara boleh ditulis soalnya di dalam pesan dalam panggilan? Baik, moderator. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, kepada Isma Ramadhani saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana konsep pendidikan telah berkembang dari masa ke masa dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi cara kita memahami pembelajaran di era digital saat ini? Baik, itu saja. Apakah jelas pertanyaannya? Mungkin di sini ada yang kurang jelas. Mungkin tadi kau agak laju. Jadi bisa kau tulis di pesan dalam panggilan? Oke, baik. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih, Isma. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Kepada Naila Huria Balki, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya dari kelompok 2. Di sini saya bertanya bagaimana teknologi mempengaruhi sistem pendidikan saat ini. Baik, apakah sudah jelas? Oke, baik. Mungkin lebih jelasnya boleh dituliskan di pesan dalam panggilan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Teman-teman? Sudah ada berapa pertanyaan, moderator? Sudah ada 3, Ibu. Ditutup saja dulu untuk sesi 1 ya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab sesi 1 dalam presentasi pada hari ini. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada tim penyaji untuk menjawab pertanyaan pada kelompok hari ini. Kepada tim penyaji, saya persilakan sekali lagi untuk menjawab pertanyaan. Mungkin bisa dikasih waktu 5 menit ya untuk menjawab. Jadi jangan buru-buru untuk menjawab adik-adik. Kalau misalnya belum dipahamin, kita bisa kasih waktu 5 menit ya. Mohon nanti jawabannya bisa jangan cepat-cepat karena dibaca ya. Pelan-pelan untuk menjelaskannya. Kita kasih waktu 5 menit dulu ya. Nanti bisa dipersilakan oleh moderator setelahnya mungkin.
Baik, kepada tim pemateri, apakah sudah bisa menjawab? Izin moderator, saya mau menjawab. Oke, baik. Yoga, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau menjawab pertanyaan dari saudari Tiara. Pertanyaannya itu, apa peran pendidikan dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi yang cepat di masa depan? Yang pertama itu pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Pendidikan membantu individu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan baru dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan dinamika global. Yang kedua, peningkatan kemampuan teknologi. Mengingat teknologi berkembang pesat, pendidikan harus mengintegrasikan pembelajaran tentang teknologi dan keterampilan digital. Ini membantu individu untuk tetap relevan di pasar kerja yang semakin bergantung pada teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga analisis data. Yang ketiga, pemahaman global dan kolaborasi internasional. Pendidikan juga memberikan wawasan tentang budaya, politik, ekonomi, dan isu-isu global lainnya. Ini memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan dunia yang semakin terhubung, mempersiapkan mereka untuk bekerja dalam lingkungan, dan berkolaborasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir itu pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Pendidikan juga penting dalam membentuk karakter dan keterampilan interpersonal. Di dunia yang terus berubah, keterampilan dalam bekerja dengan orang lain, memahami empati, serta mengelola stres dan tantangan emosional menjadi semakin penting. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas Yoga yang telah menjawab pertanyaan dari Tiara. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Yoga? Baik, jika tidak ada, saya akan kembalikan kepada penanya, kepada saudara Tiara, apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan Yoga? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah cukup puas. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pendidikan itu berperan sebagai fondasi utama dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang cepat dengan mengembangkan keterampilan krisis, teknologi, kolaborasi internasional, serta keterampilan sosial dan emosional. Pendidikan memberikan alat yang diperlukan untuk beradaptasi, berinovasi, dan sukses dalam dunia yang terus berubah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Tiara yang telah memberikan kesimpulan kepada jawaban yang telah diberikan tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada tim penyaji
untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Isma. Oke, di sini itu adalah konsep pendidikan telah berkembang dari ya. Silakan moderator. Oh, iya seperti oh ya. Baik, moderator. Oke, baik. Kepada Fajar saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Isma, yaitu bagaimana konsep pendidikan telah berkembang dari masa ke masa dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi cara kita memahami pembelajaran di era digital saat ini. Jawabannya, konsep pendidikan telah berkembang dari masa ke masa, dari metode tradisional yang berfokus pada pengajaran verbal hingga pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi digital. Berikut adalah perkembangan tersebut dan dampaknya. Yang pertama adalah pendidikan klasik. Pendidikan pada masa ini umumnya berfokus pada pengajaran bahasa dan sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Metode pembelajaran seringkali bersifat pasif dan guru sebagai pusat pengetahuan yang menyampaikan informasi kepada siswa. Yang kedua, reformasi pendidikan. Pendidikan mulai berkembang dengan pendekatan humanis yang menekankan pentingnya studi klasik dan pengembangan karakter. Sekolah-sekolah menyebar di Eropa dan pendidikan menjadi lebih terstruktur dan kurikulum yang lebih luas. Yang ketiga, pendidikan modern. Pendidikan formal diperkenalkan dengan sistem sekolah yang terorganisir baik, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Penekanan pada ilmu pengetahuan dan teknologi melalui perkembangan seiring dengan revolusi industri. Yang keempat, pendidikan kontemporer. Pendidikan telah menjadi lebih inklusif dan aksesibel dengan peningkatan partisipasi wanita dan kelompok minoritas. Teknologi digital memainkan peran penting dalam transformasi pendidikan, memungkinkan pembelajaran jarak jauh, penggunaan perangkat lunak, pendidikan, dan akses ke sumber daya online. Yang kelima, pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi, platform seperti Coursera dan Class Academy menyediakan khusus dan serta program pendidikan secara online, memungkinkan siswa dari seluruh dunia untuk mengakses materi pembelajaran berkualitas. Pendidikan interaktif, penggunaan pendidikan, simulasi, dan game industri membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Oke, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas Fajar Dewangga yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Isma. Baiklah, untuk sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan kepada forum dulu. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Fajar? Izin moderator, saya ingin menambahkan. Oke, baik. Kepada Sarmayu, saya persilakan untuk menambahkan jawaban dari Fajar Dewangga.
Baik, terima kasih untuk moderator. Karena di sini pertanyaannya Isma, bagaimana konsep pendidikan telah berkembang dari masa ke masa. Mungkin saya jelaskan dari itu dulu. Nah, jadi konsep pendidikan telah mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa, mengikuti perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Pada awalnya, pendidikan bersifat informal dan berlangsung dalam komunitas kecil melalui tradisi lisan dan praktik langsung. Jadi seiring berkembangnya peradaban, muncul sistem pendidikan formal dengan institusi seperti sekolah dan universitas yang menekankan pembelajaran berbasis teks dan otoritas guru. Nah, untuk dia pertanyaannya lagi, bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi cara kita memahami pembelajaran di era digital saat ini? Nah, untuk era digital ini, teknologi mengubah cara belajar dengan kehadiran pembelajaran seperti yang kita lakukan ini, pembelajaran daring, kecerdasan buatan, dan akses informasi yang lebih luas. Perubahan ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, personal, dan interaktif, sehingga peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Sarmayu atas sedikit tambahan jawaban. Baik, untuk saudara AB, apakah ingin menambahkan jawaban juga? Iya, moderator. Boleh? Oke, baik. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Ibu, maaf tidak on cam. Soalnya ini kameraku ini sudah saya kasih on cam, cuman di sini layar hitam. Tidak tahu kenapa. Jadi langsung saja masuk ke jawaban pertanyaan yang ditanyakan oleh Isma. Jadi tambahan jawaban dari saya itu dari perkembangan pendidikan sejak zaman dahulu hingga era digitalisasi saat ini terlihat banyak sekali perubahan dalam sistem pembelajaran selalu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sosial maupun ekonomi. Pendidikan yang awalnya bersifat informal dan berbasis komunitas berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dengan kurikulum yang sudah tersusun untuk memenuhi kebutuhan zaman. Revolusi industri membawa sistem pendidikan massal yang berfokus pada standarisasi, sementara abad ke-20 menandai lahirnya berbagai teori pendidikan yang lebih memperhatikan cara manusia belajar secara efektif. Secara keseluruhan, evolusi pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran tidak lagi hanya tentang menghafal informasi, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang dapat mengakses, memahami, dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Dengan pemanfaatan teknologi yang bijak, pendidikan di era digital dapat menjadi lebih inklusif, adaptif, dan efektif dalam mempersiapkan generasi masa depan untuk menciptakan masa depan yang sukses. Memasuki era digital ini, teknologi semakin mendominasi dengan dunia pendidikan berbasis adanya e-learning, pembelajaran berbasis artificial intelligence, dan metode blended learning. Ini menggeser paradigma tradisional dari model satu arah, yaitu guru sebagai pusat utama, menjadi pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Sekarang siswa memiliki akses luas terhadap sumber daya pendidikan global, memungkinkan mereka belajar sesuatu dengan kecepatan dan minat masing-masing. Mungkin itu saja yang saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Albertus yang telah sedikit menambahkan jawaban. Tadi Febriani ini juga angkat tangan. Apakah Febriani ini mau menambahkan jawaban? Jangan nih moderator, kan sudah ditambahkan dengan Sarma Ayu dengan AB. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman yang telah menambahkan jawaban. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya yaitu saudari Isma Ramadhani. Apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Fajar Dewangga serta tambahan dari teman-teman kita yaitu Sarma Ayu dengan Albertus? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah sangat puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Fajar dan juga tambahan dari Sarma Ayu dan juga Albert. Dan yang dapat saya simpulkan adalah
Seperti katanya Ayu tadi, pendidikan terus berkembang dari masa ke masa menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Meskipun era digital membawa banyak kemudahan dalam akses pembelajaran, tetap diperlukan keseimbangan agar pendidikan tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada aspek sosial, moral, dan keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, konsep pendidikan yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai pendidikan yang esensial sehingga dapat menciptakan generasi yang cerdas dan juga kreatif. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas Isma Ramadhani yang telah menyimpulkan. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada tim penyaji untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kepada tim penyaji, saya persilakan. Kepada tim penyaji, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Kepada tim penyaji, apakah sudah siap? Izin moderator. Saya mau menjawab moderator. Oke, baik. Saya persilakan kepada Muhammad Yoga untuk menjawab pertanyaan. Baik, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Naila Huria Balkis. Bagaimana teknologi mempengaruhi sistem pendidikan saat ini? Jadi, teknologi membuat belajar lebih mudah, menarik, dan fleksibel. Namun, masalah seperti kesenjangan akses teknologi dan keamanan data perlu diatasi agar semua siswa bisa merasakan manfaatnya. Seperti akses lebih mudah, sekarang kan siswa bisa belajar dari rumah atau tempat lain menggunakan internet. Contohnya itu Zoom atau aplikasi belajar online seperti Ruang Guru. Belajar sesuai kebutuhan. Teknologi seperti AI bisa menyesuaikan materi belajar dengan kemampuan setiap siswa. Misalnya, jika siswa lemah di matematika, sistem akan memberikan latihan tambahan. Kolaborasi lebih gampang. Siswa dan guru bisa berdiskusi atau mengerjakan tugas bersama lewat aplikasi seperti WhatsApp Group. Yang terakhir,
materi belajar lebih menarik, seperti pembelajaran menggunakan video, animasi, atau simulasi interaktif, membuat belajar lebih seru dan mudah dipahami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Muhammad Yoga. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan kepada forum dulu. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Kepada saudari Febriani, saya persilakan untuk menambah jawaban. Baik, terima kasih moderator. Di sini pertanyaannya itu bagaimana teknologi mempengaruhi sistem pendidikan saat ini. Teknologi mempengaruhi sistem pendidikan saat ini dengan membuat pembelajaran lebih fleksibel, profesional, dan terakses luas. Platform learning mungkinkah siswa ini belajar kapan saja dan di mana saja, sementara teknologi seperti AI dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan individu. Teknologi juga mendukung metode blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring, serta memfasilitasi kolaborasi global antara siswa. Selain itu, teknologi membantu dalam pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas tambahan dari Febriani. Baiklah, saya akan kembalikan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Muhammad Yoga serta tambahan dari Febriani? Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih jawaban dari materi dan tambahan dari Saudari Febriani, dan sudah jelas, dan cerita yang saya simpulkan itu bagaimana teknologi mempengaruhi sistem pendidikan saat ini. Jadi teknologi bikin sistem pendidikan jadi lebih modern dan fleksibel. Contohnya sekarang belajar tidak cuma di kelas, tapi bisa di online dari mana saja. Terus guru bisa pakai video, animasi, ataupun aplikasi buat menjelaskan materi biar lebih menarik. Terus ada juga ujian yang pakai sistem digital jadi lebih praktis. Tapi ada tantangan juga, misalnya tidak semua orang punya akses internet, seperti jaringan di tempatnya itu kurang baik. Jadi yang kesimpulannya itu teknologi itu bikin pendidikan lebih mudah dijangkau dan menarik, tapi tetap butuh solusi biar semua orang bisa merasakan secara merata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Naila Huria Balkis. Jadi itulah tadi sesi 1 tanya jawab pada materi kita pada siang hari ini. Saya akan Ibu, mohon maaf, ini kita lanjut ke sesi 2. Oke, bagus. Saya disilakan untuk berbicara. Untuk sesi pertama kita tahan dulu, hang on ya. Saya mau sedikit meningkatkan kualitas kita dalam belajar, karena adik-adik semua di sini hanya saya bisa lihat dari layar. Jadi saya tidak tahu apakah kalian membaca atau tidak dari pertanyaan yang tadi sudah terjawab semua ya. Hanya saja kedengeran ya, karena saya tidak bisa lihat muka pemateri juga di sini, Yoga sama Fajar. Nggak tahu mereka orangnya ada apa kagak di situ ya. Jadi saya mau evaluasi dulu di sini ya, karena kedengaran sekali kalian itu berbicara, menjawab itu dengan membaca ya. Saya juga akan minta evaluasi ke yang bertanya, apakah kalian memang benar-benar memahami itu atau kalian hanya membaca juga kesimpulan dari mana sumbernya ya. Pertama tadi untuk pertanyaannya siapa dulu yang tadi duluan? Mungkin bisa diacak ya, karena tadi semua sudah terjawab.
Pertanyaannya Tiara tadi, apa peran pendidikan dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi yang cepat di masa depan? Nah, ini pertanyaan nggak bisa langsung kalian jawab sebenarnya karena tadi baru ditanyakan kecuali kalian sudah janjian di luar dari grup yang saya tahu ya. Jadi apa peran pendidikan untuk mempersiapkan individu ya dalam menghadapi tantangan global dan misalnya menggunakan teknologi sekarang. Nah, jawaban tadi mungkin dijawab sama siapa tadi gitu. Pertanyaannya Tiara. Tadi siapa yang jawab? Ibu. Siapa? Yoga atau Fajar? Yoga. Yoga. Ibu. Yoga. Oke. Balik ke Yoga. Yoga mana orangnya? Nah, Yoga, kamu tadi jawab apa? Dari sekian banyak kamu menjawab itu, apa yang kamu bisa pahamin? Jawaban kamu itu apa tadi? Peningkatan kemampuan teknologi, Bu. Meningkatkan? Kemampuan teknologi. Oke. Terus? Apa lagi? Dan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Siapa di sini yang harus dipersiapkan? Gurunya, siswanya, orang tuanya, atau siapa ini? Guru, siswa, atau orang tua, atau siapa ini yang harus dipersiapkan di sini? Paham nggak maksudnya pertanyaannya ini? Siswa, Ibu. Siswa diminta untuk tadi kemampuan apa tadi? Emosional yang kamu bilang. Apalagi? Sosial. Teknologi, Bu. Menggunakan teknologi. Ya, Bu. Apalagi? Satunya lagi? Ada 3 tadi kamu bilang. Dengan pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Tadi perasaan itu nggak ada, tiba-tiba muncul itu. Ada tadi, Bu. Oh, ada? Oh gitu. Iya, Bu. Berpikir kritis, oke. Terus Tiara mana? Saya Ibu. Nah, Tiara, kamu kasih kesimpulan apa di situ? Ibu. Boleh on cam, boleh on cam ya, biar kita saling respect satu sama lain ya. Apa kesimpulan kamu? Bahwa pendidikan itu berperan penting sebagai fondasi utama dan untuk kayak sebagai mengembangkan kita untuk keterampilan kritis, gimana? Baru. Ya, lanjut aja. Intinya itu pendidikan itu berperan penting sebagai fondasi utama dalam mempersiapkan individu kita. Dalam mempersiapkan individu diri kita. Tadi kalau Yoga bilang siswa. Nah, individu kita ini siapa? Mahasiswa. Dosen masuk juga. Jadi kamu setuju nggak sama jawaban dari Yoga berarti? Atau tidak? Atau tidak tahu? Karena tadi Yoga di sini tadi kan saya tanya individu di sini itu siapa? Siswa kan kata Yoga, tapi kata Tiara individu kita itu siapa subjeknya? Siapa orang-orangnya? Nggak usah ngobrol sama yang lain, sama diri kamu aja. Kamu paham nggak gitu? Kalau misalnya ini bisa ditanyakan lagi gitu.
Gimana Tiara? Apa tadi? Kalau bagi saya Bu, bisa siswa, guru, dosen, kan di sini kayak mempersiapkan individu. Individu itu kan kita masing-masing. Jadi bisa guru, siswa, dosen maupun dan yang lain-lain Bu. Nah, balik lagi ke yoga. Gimana yoga? Gitu harusnya diskusi adik-adik gitu. Jadi jangan sekedar formalitas aja gitu ya. Kita tuh bertanya 3 pertanyaan saja sebenarnya bisa sangat banyak waktu yang kita pakai karena ya tektokan itu begitu gitu. Jadi misalnya menurut pertanyaannya siapa ya penanya tadi Tiara mungkin bertanya ini bukan berarti dia nggak tahu sama sekali. Mungkin dia sudah punya jawaban misalnya, tapi saya pengen dengar pendapat dari pemakalah. Ada nggak pendapat yang berbeda gitu. Nah dari situ tadi Yoga menjawab ternyata Yoga bilang individu di sini tuh hanya siswa saja gitu. Sementara mungkin tadi Tiara kita tahu bahwa ternyata menurut Tiara individu di sini bukan hanya siswa tapi mahasiswa, dosen, guru, orang tua mungkin gitu ya atau siapapun gitu ya. Siapapun individunya gitu. Nah, dari situ kan ada perbedaan tuh. Nah, kita bisa mendiskusikannya di sini tuh berarti pendidikan itu peran pendidikan itu apakah hanya terbatas untuk siswa saja sebagai orang yang belajar atau tidak gitu. Jadi begitu diskusi harusnya ya. Nah, jadi di sini nanti tadi sudah terjawab tapi gitu kan bahwa tadi Tiara sudah memberikan kesimpulan. Kesimpulannya mungkin tadi berbeda juga dengan yang tadi ya. Kesimpulan yang sebelumnya dengan yang sekarang ini gitu kan. Jadi kelihatan sekali bahwa kalian membaca sebenarnya tadi sebelumnya. Harusnya tadi ketika yang bertanya itu menyimak jawaban dari pemakalah gitu. Pemakalah jawabnya apa gitu. Pasti kan jawabannya kan on the spot langsung pada saat itu ya. Kecuali kalian janjian lagi gitu. Kalau janjian mungkin udah paham lah. Gitu kan saya nanti mau menjawab begini, nanti kamu jawabnya gini lagi ya gitu ya. Nah, tapi kan kalau tadi kan enggak sebenarnya gitu. Jadi ada proses kalian berpikir juga di situ gitu. Tapi tampaknya ketika saya menyimak kalian lancar sekali menjawab gitu kan. Jadinya kan ada pertanyaan di sini apakah kalian jenius sekali atau kalian ada alat bantu lain di situ gitu ya. Jadi itu ya. Nah, peran pendidikan dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global. Tantangan global ini juga kan harusnya didefinisikan sama pemakalah. Tantangan global itu apa? Gitu ya. Pendidikan itu apa dulu? Tantangan global itu apa? Kemudian perubahan teknologi yang dimaksud ini apa? Perubahan teknologi apa gitu ya. 3 itu dulu dijelaskan gitu ya. Baru nanti dijawab secara keseluruhan itu seperti apa. Gitu ya. Nah, pemakalah tadi sebenarnya presentasinya juga kurang bagus gitu karena apa tadi kelihatan bahwa saya tidak tahu kalian ngambil dari mana itu ada di situ isinya penelitian ini merupakan jenis penelitian apa itu bukan makalah itu artikel mungkin atau penelitian dari mana kalian copy paste aja gitu ya. Jadi mungkin tadi siapa, Yoga ataupun Fajar yang di sesi kedua berbicara itu tiba-tiba berhenti agak lama karena bingung dia mau baca sampai habis atau tidak, karena itu ketahuan di situ, gitu ya. Jadi menyimak itu begitu adik-adik, gitu ya. Kita sebagai audiens itu juga harus menyimak, bukan hanya sekedar menerima saja apa-apa gitu tanpa kita kritis, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya Isma, bagaimana konsep pendidikan telah berkembang dari masa ke masa? Ini dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi cara kita memahami pembelajaran di era digital saat ini? Ini ada 2 pertanyaan ini gitu. Bagaimana konsep pendidikan yang berkembang dari masa ke masa dan bagaimana kita bereaksi atas perubahan itu? Gitu. Itu ada 2 itu. Isma, mana Isma? Ada orangnya. Oke, terus siapa yang menjawab di sini? Pertanyaannya Isma siapa tadi? Fajar Ibu. Fajar baru kelihatan kan mukanya, kemarin dicari-cari nggak ada orangnya gitu ya.
Kalau misalnya dosen itu bertanya, kalian tuh kemana? Itu sebenarnya care adik-adik, bukan marah atau apa gitu. Karena pengen tahu orangnya yang mana. Jangan sampai misalnya sudah input KRS, sayang SPP-nya, UKT-nya, KIP-nya gitu kan, kalian tidak manfaatkan untuk belajar gitu. Jadi Fajar mohon bisa rajin ya nanti ya, karena Iya, kan Bu, ya, kalian Bu. masih, ya kalian masih lama ini masih pertemuan keberapa, keempat gitu, jangan sampai menghilang, timbul, tenggelam gitu ya. Nah Fajar tadi apa jawabannya, pertanyaannya Isma tadi? Jawabannya Ibu, konsep pendidikan telah berkembang dari metode tradisional yang berfokus pada pengajaran verbal hingga pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi digital, Bu. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berarti apa? Jawabannya, bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi cara kita memahami pembelajaran di era digital ini. Jawabannya apa? Nomor 2 ini. Kalian bisa lihat di pesan dalam panggilan ya, saya juga baca kok ini. Apa jawabannya Fajar? Untuk memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri, Ibu. Kan tadi masa tradisional tadi kamu bilang kan masa ke masa. Nah, masa pertama kan tradisional. Masa modern itu seperti apa karakternya? Masa tradisional tadi kamu bilangnya apa tadi? Secara apa tadi pembelajarannya itu? Masa tradisional itu, Bu, kayak belajar tentang pengajaran bahasa dan sastra. Jadi bukan itu kayaknya kamu jawabannya. Tadi saya dengarnya masa tradisional itu yang lewat verbal. Atau saya yang kuping saya yang salah? Tadi masa tradisional tadi kamu bilangnya verbal. Masa modern tadi pakai teknologi gitu. Ya nggak sih? Kan? Nah, dari transisi itu, kita misalnya sebagai guru atau pendidik itu bagaimana caranya? Ada perubahan itu. Apakah sama metodenya yang dipakai atau beda? Gitu maksudnya. Kan berubah ya, masa pertama masa tradisional, yang kedua masa modern. Nah, kita gimana caranya melihat perubahan itu sebagai guru mungkin gitu, ngajarin siswa. Tadi jawabannya Fajar apa nomor 2 tadi pertanyaannya? Apa tadi jawabannya? Tentang pendidikan modern, Ibu. Iya. Ya itu berarti jawaban pertama, jawaban kedua belum dijawab. Pertanyaan kedua berarti belum dijawab berarti. Atau sudah? Soalnya tadi sudah disimpulkan sama yang bertanya. Nah, adik-adik semua yang bertanya juga harus perhatiin ya. Maksudnya gini, kalian tuh bertanya itu enggak sih, maksudnya sudah menjawab enggak sih jawaban dari pertanyaan kalian? Kalau belum bisa dibilang, misalnya tadi sudah terjawab pertanyaan tentang ini, tapi sepertinya belum mengena gitu jawabannya. Mungkin bisa ditambah lagi jawabannya atau bagaimana gitu ya. Itu bisa ajukan komplain juga ke Pemakalah gitu ya. Nah, sepertinya pertanyaan nomor 2 yang Isma itu sudah terjawab juga, tapi pertanyaannya Tiara itu mirip. Gitu. Karena kan ada perubahan transisi dari masa tradisional ke masa modern. Nah, pasti perubahannya apa ya? Perubahannya balik lagi, siswanya harus misalnya tadi, kalau menurut Yoga apa?
berpikir kritis gitu kan, bisa menggunakan teknologi, terus bisa punya kemampuan emosional dan sosial yang baik gitu ya. Nah, adik-adik kalau menyimak dengan baik pasti bisa jawab gitu, karena bisa aja pertanyaannya itu mirip gitu ya. Karena ya itu seputar itu aja sebenarnya kan gitu. Jadi adik-adik jangan menjawab ngasal juga gitu kalian. Nah, tadi Isma apa jawabannya? Kesimpulan yang kamu tadi dapetin apa berarti? Jadi Ibu kesimpulannya tadi kan Fajar menjawab, terus sama Ayu sama Albert juga menambahkan Ibu. Jadi jawabannya lebih banyak lagi. Terus kan pertanyaanku tadi bagaimana konsep pendidikan telah berkembang dari masa ke masa. Nah itu tadi sudah jelaskan Ibu, kayak konsep pendidikan ini telah berkembang kayak dari metode tradisional, terus ke yang sekarang lebih fleksibel karena ada teknologi. Nah metode tradisionalnya itu kayak mungkin orang-orang dulu kalau belajar itu lebih ke lebih sepatok pada guru saja atau pada buku. Sedangkan kalau sekarang ke teknologi itu lebih banyak sumber belajarnya begitu, dan Ibu bisa pakai internet, terus video pembelajaran juga, terus sekarang juga ada kayak AI begitu nih Ibu. Jadi tambah luas lagiannya dorang. Kayak pembelajarannya begitu. Terus kalau tadi juga itu bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi cara kita memahami pembelajaran di era digital ini. Terus tadi sudah diberitahukan Ayu juga tadi kalau metode pembelajarannya kita juga biasakan kalau yang tradisional hanya itu tatap muka antara guru dan juga siswa begitu Ibu. Terus tapi sekarang di zaman ini juga kita bisa lewat via online kayak kita begini. Nah, mungkin karena itu juga bisa mempengaruhi cara sosialnya kita untuk berinteraksi begitu kurang Ibu. Terus juga itu kayak tadi yang dijawab yoga, mungkin karena kita terlalu tergantung pada AI, kita mempengaruhi pemikiran kritis kita begitu Ibu. Baik, itu begitu. Oke, nah seperti itu ya adik-adik juga latihan untuk berargumen ya. Tadi sudah betul jawabannya ya terkait pertanyaannya sendiri. Nah lanjut pertanyaannya Naila Huria Balkis. Bagaimana teknologi mempengaruhi sistem pendidikan saat ini? Naila, siapa tadi yang menjawab pertanyaanmu? Muhammad Yoga, Ibu. back on kamera. Mana kamera? Kasih nyala. Nah, bagaimana jawabanmu tadi? Akses yang lebih mudah Ibu, kan sekarang ini siswa bisa belajar dari rumah atau tempat lain menggunakan internet Ibu, seperti Zoom atau aplikasi seperti Ruang Guru Ibu. Ada lagi? Dan teknologi seperti AI itu bisa menyesuaikan materi belajar dengan kemampuan setiap siswa. Misalnya itu jika siswa lemah di matematika, sistem akan memberikan latihan tambahan Ibu. Nah, itu juga sistem itu kan kita yang minta kan ketika misalnya siswanya itu memang menyadari dia salah. Tapi kalau misalnya dia tidak sadar itu salah, tidak mungkin sistem langsung otomatis kasih kan. Nah, itu juga. Jadi adik-adik mengenai pertanyaan ini sebenarnya masih banyak yang bisa diekspor jawabannya ya. Itu mungkin dari sisi positifnya lah gitu. Hal negatifnya mungkin belum ada jawaban dari kalian gitu ya. Nah, bagaimana Naila tadi jawabannya? Kamu tadi nyimpulin apa? Jadi kesimpulan saya itu Bu, kalau misalnya teknologi itu bikin sama seperti yoga, pendidikan jadi lebih mudah diakses, terus kayak lebih menarik dan lebih efisien. Tapi kalau misalnya seperti kita sekarang
tidak belajar itu tidak harus di kelas, tetapi juga bisa menggunakan via online. Terus kita tidak harus di kelas, bisa di mana saja. Terus bisa guru juga bisa kayak membuat video, menampilkan, mengirimkan kepada mahasiswa dan memberikan tugas begitu, Bu. Tetapi itu tidak semuanya di tempatnya mahasiswa itu atau siswa punya jaringan di tempatnya. Itu mungkin itu saja sisi negatifnya, Bu, menurut saya. Nah, iya, gitu ya. Jadi ketika kalian pakai jawaban sendiri, ada jawaban yang unik dari yang tidak dikemukakan oleh pemakalah sebenarnya ya. Tadi yoga hanya sebatas misalnya tentang teknologi gitu ya, AI gitu ya. Tapi tadi Naila ada unsur misalnya, oh membuat belajar itu lebih menarik gitu kan, lebih beragam sumbernya gitu ya. Nah sebenarnya kalian ini tahu jawaban dari pertanyaan kalian, tapi kalian hanya ingin tahu apakah pendapat kalian sendiri itu mungkin apa namanya ya, berbeda dengan pemakalah. Jadi kalian minta tanggapan dari mereka gitu ya. Jadi lain kali bisa seperti itu ya kalian untuk diskusi karena lebih enak gitu ya. Kelihatan dan kedengeran sekali, kerasa kalau misalnya kalian itu berargumen itu pakai pendapat sendiri atau misalnya diolah sendiri di otak daripada tadi hanya membaca aja gitu ya. Oke, itu evaluasi dari saya. Overall kalian sudah lumayan bagus untuk starting point-nya. Silakan saya lanjutkan ke Afifah sebagai moderator. Mungkin ada yang mau bertanya lagi di sesi kedua. Mungkin bisa 2 saja gitu ya yang bertanya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu yang telah menambahkan dan mengevaluasi teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan melanjutkan sesi kedua tanya jawab yang hanya bisa memberikan pertanyaan 2. Jadi kepada teman-teman yang ingin memberikan jawaban silakan memberikan pertanyaan silakan mengangkat tangan. Kepada teman-teman saya persilakan. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman, sekali lagi saya persilahkan untuk bertanya. Tabe, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau masih ada kita tunggu. Siapa tahu masih mikir-mikir, tapi kalau misalnya sudah tidak ada mungkin dicukupkan saja. Ada yang mau bertanya tidak? Kalau ada ditunggu loh, nggak apa-apa. Yang pasti gitu ya.
Kalau misalnya nggak ada, mungkin ditutup aja. 1, 2, 3. Nggak ada ya, mungkin ya. Mungkin ditutup aja, moderator. Boleh. Oke, baik Ibu. Itulah tadi teman-teman presentasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon saya maafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke adik-adik, itu tadi evaluasi pertama ya, bahwa nanti diskusi mohon bisa lebih interaktif lagi gitu ya, biar kita benar-benar bisa saling belajar satu sama lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua evaluasinya untuk adik-adik di pertemuan keempat ini, dan mungkin akan mirip dengan mata kuliah perkembangan peserta didik juga, jadi kelompoknya masih sama ya pemakalahnya nanti di hari Kamis ya. Nah, evaluasi kedua ini saya mohon adik-adik semua yang jadi moderator dan notulen bisa nanti langsung seperti tadi ya. Jadi saya tidak akan membuka, tapi moderator yang akan membuka. Jadi harapannya nanti di pekan ke depan itu ketika kelasnya sudah ada, kalian masuk, maka kalian sudah harus siap gitu ya. Jadi tidak perlu lagi saya tunjuk-tunjuk atau tanya-tanya gitu ya, karena dosen tugasnya bukan itu sebenarnya, kalian sudah harus siap, ready sebenarnya waktu kelas gitu ya. Nah, evaluasi yang ketiga, sepertinya adik-adik semua perlu memperhatikan bahwa kalian ini juga sambil dinilai oleh saya gitu ya. Jadi saya langsung menilai kalian ya. Nah, kalian semua mohon belajar sebelum kita masuk gitu ya. Jadi silakan bisa dilihat link yang sudah saya pin di grup, itu ada semua makalah teman-teman kita gitu ya. Nanti di pekan ke depan itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 itu tentunya pasti sudah ready dengan materi, tapi untuk teman-teman lain yang mau bertanya boleh dibaca dulu makalah mereka, karena itu gunanya sebenarnya saya menyimpan semua makalah kalian gitu. Jadi kalian harus ready gitu ya. Jadi bukan hanya pada saat kalian di kelas aja baru kalian buka-buka lagi atau kalian tanya lagi ke ChatGPT gitu. Pertanyaan untuk tema ini apa gitu. Bisa jadi ada yang seperti itu ya. Saya juga kurang tahu. Nah, jadi adik-adik silakan baca makalah mereka. Kalian bisa sambil bertanya itu bukan gini. Bertanya itu juga bisa kalian sambil minta klarifikasi. Misalnya makalah kalian isinya di paragraf ini ngomongin ini. Ini maksudnya apa gitu. Kalian juga bisa seperti itu gitu. Nah, itu artinya kalian juga perhatian dengan makalah teman-teman kalian gitu ya. Karena kalian membaca itu gitu. Kalian membaca sambil kalian juga bertanya gitu. Paham nggak dengan bacaan mereka gitu. Karena mereka presentasi itu bukan membaca semua isi makalah mereka, tapi hanya poin-poinnya saja. Kalau kita punya hak untuk minta tahu apa yang mereka harus jelaskan, nah kalau pada saat presentasi itu mereka tidak menjelaskan, kalian minta penjelasan dari mereka. Tidak ada tadi yang bertanya tentang ranah kognitif, afektif, sama psikomotor. Itu kalau saya tanya mungkin kalian nggak tahu juga mungkin apa. Nah itu artinya kan kalian nggak peduli sebenarnya dengan materi ini gitu ya. Karena itu saja tidak ditanyakan gitu ya. Hal-hal dasar itu yang ditanyakan juga boleh gitu ya. Tidak perlu pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian itu kompleks sekali untuk kita jelaskan karena bisa banyak sudut pandangnya juga gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan konsep dasar itu yang jarang ditanya oleh kalian gitu ya. Itu yang penting padahal. Nah, jadi untuk itu adik-adik saya mohon untuk pekan selanjutnya, pekan ke berapa? Kelima ya. Ini sudah pekan keempat. Pekan kelima, kalian langsung tulis pertanyaannya di grup sebelum kita masuk ke kelas. Tulis di situ, nama siapa, saya dari kelompok berapa, pertanyaannya ini.
Baru nanti ditulis di upload, di share di WA group, nanti teman-teman dari pemakalah kelompok yang tampil pada pekan selanjutnya itu sudah ready, pertanyaannya tentang ini, maka saya harus akan menjawab ini gitu. Ya. Biar kita tidak membuang waktu untuk tadi misalnya menunggu jawaban dari pemakalah, kemudian belum lagi misalnya ada audiens yang menyanggah atau kurang paham atau misalnya tidak setuju, kita bisa explore atau memperkaya itu gitu ya. Jadi silakan nanti yang mau bertanya silakan langsung diajukan pertanyaannya di WA group, pemakalah bisa membaca dan bisa mempersiapkan jawabannya gitu ya. Nah, saya mau kasih mention orang-orang atau mahasiswa yang belum bertanya sama sekali. Ingat, nilai untuk sesi ini hanya sampai pertemuan ke-7. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, walaupun dia hadir, tetap nilainya juga akan tidak maksimal atau optimal, gitu ya. Jadi kalian masih punya kesempatan pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Ada 3 kali kesempatan. Yang belum bertanya, yang belum aktif itu harap bisa diperhatikan. Ya. Nah, saya sebutkan nama-namanya, nanti silakan bisa dipersiapkan gitu ya. Untuk aktif di pertemuan mana gitu ya. Ada, sebentar saya lihat dulu. Ada Nur Ila, Nur Fadila, Nur Hidayah, Wastia, Vini, Manda, Syafira, Fadila, Amalia Amanda, Nur Afia, Korina. Yang tidak saya sebutkan silakan masih tetap bisa juga aktif gitu ya. Saya tidak menyebutkan nama-nama yang tidak saya sebutkan, itu belum tentu nilainya juga bagus. Tapi at least ketika saya tidak sebutkan nilainya sudah standar, aman gitu ya. Yang tadi saya sebutkan namanya belum ada sama sekali nilainya gitu ya. Jadi mohon bisa aktif kalian yang belum ya. Nah, adik-adik juga perlu perhatikan bahwa 3 kali pertemuan ini waktunya tidak banyak gitu ya. Saya masih perlu harus masuk untuk menambahkan gitu ya. Jadi 3 kali pertemuan itu ya paling mungkin hanya 1 kali saja gitu, karena yang lain juga harus dapat kebagian jatah untuk aktif gitu ya, untuk mendapat nilai. Itu sekedar pemberitahuan dari saya terkait penilaian gitu ya juga. Nah, saya mau tampilkan dulu untuk absensi. Saya sudah mengabsen kalian. Yang saya kasih alpha dan orang yang mungkin baru datang atau baru hadir, baru join, mungkin bisa kasih tahu saya kenapa lambat. Karena pasti itu sudah lambat ya, karena sudah saya absen dari awal tadi. Sebentar, saya izin dulu untuk share screen. Di sini ada yang saya kasih alpha. Ini belum saya simpan permanen. Kalau misalnya sudah selesai kelas ini dan baru memberitahukan, saya sudah tidak. Saya hadir. Ya, saya belum persilakan ya. Saya kasih info dulu ke kalian semua. Nanti baru saya kasih tahu kapan kalian bisa bicara. Nah, di sini ada Korina, Bayangkari, Vini. Sebentar, saya sebutkan dulu. Bentar ya, saya sebutkan dulu. Masih ada waktu kok banyak ya untuk kalian tidak terima ataupun komplain.
Tadi ada Corina, kemudian ada Vini, ada Chandra. Nah, 3 orang ini tadi terlambat. Kenapa terlambat? Iya Bu, tadi Saya ada di rumah sakit, jaringan di Ibu. sini bermasalah Bu, sempat hilang jaringanku. Jadi saya coba pakai login pakai HP, memang tidak bisa dari tadi. Terus pakai laptop juga, ini baru bisa pakai laptop Ibu. Oke, itu Chandra. Corina? Sama, Ibu. Jaringanku juga jelek. Tadi saya persilakan Corina dulu. Kalau saya ada di rumah sakit, Ibu, jaga papa aku sakit. Makanya tadi agak lambat masuk, Ibu. Vini? Sama, Ibu, di sini juga jaringannya jelek, sedangkan tadi tidak terlalu jelas dapat dengar pas presentasi. Nah, kalau seperti itu, saya harus bagaimana solusinya? Karena kan kalian masing-masing harus bertanggung jawab ya dengan kehadiran kalian. Maksudnya gini, adik-adik, kalau kehadiran ini gampang saja, cuman kan ketika kalian hadir kan belum tentu kalian menyimak dengan baik, belum tentu ketika kalian menyimak dengan baik, kalian paham materinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian terlambat, kemudian jaringannya jelek, ya konsekuensinya adalah kalian membuang waktu kalian juga untuk ya sekedar hadir juga tapi tidak belajar gitu ya. Nah, mohon sekali saya sudah meminta kalian bisa persiapkan yang bisa kalian siapkan di situ. Kalau ada alasan misalnya paketan datanya habis gitu. Nah, itu kan saya tidak bisa beli kalian kan paketan. Kalian coba cek lagi gitu paketannya sebelum masuk gitu ya, dan lain sebagainya agar kalian bisa belajar dengan kondusif gitu ya. Kita di sini belajarnya online gitu, jadi saya tidak bisa melihat kalian satu-satu di sana, kecuali misalnya kita belajarnya di kelas, saya bisa melihat kalian gitu ya di depan mata saya gitu ya secara langsung gitu ya. Jadi mohon sekali kalau misalnya ada kendala atau apapun itu bisa diminimalisir gitu ya. Di sini saya masih akan tetap kasih kalian hadir. Itu gampang walaupun kalian lambat juga gitu ya. Belum tentu misalnya dosen itu membolehkan kalau misalnya kalian berhadapan dengan dosen yang lain. Tapi kalau misalnya sama saya gampang itu akan saya kasih hadir. Tapi kalian juga saya tidak tahu apakah kalian bisa belajar dengan kondusif atau tidak gitu ya. Nah, manfaatkan sekali rekaman yang saya sudah kasih ke kalian. Itu adalah untuk kalian, bukan untuk saya rekaman itu ya. Saya tidak, sebenarnya dosen tidak meminta, kita tidak diminta untuk membuat rekaman atau apapun itu gitu ya. Tapi saya sangat memikirkan kalian bahwa kalau online pasti ada kendalanya gitu ya. Jadi mohon bisa ditonton rekaman itu karena itu saya pakai paketan data saya juga gitu ya untuk mengupload ukuran yang ya bisa jadi berapa ratus megabyte gitu ya untuk saya upload di YouTube lagi gitu ya per pertemuan gitu ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan itu ya. Lain kali ini sudah saya kasih hadir, jadi semuanya sudah saya kasih hadir. Sepertinya tidak ada yang alpa ya, karena kalian sudah hadir juga tadi yang saya kasih alpa sementara. Nah, untuk ketua kelas gimana? Kamu dari kemarin itu tidak ada namanya di sini. Iya Ibu, soalnya saya menunggu dari apa sih namanya itu wali dekan apa sih dekan sih, pokoknya operator prodiku Ibu bilang menunggu dari wakil dekan atau dekan. Jadi mungkin sebelum ada pergerakan karena dia menunggu dari wakil dekan. Kecuali sudah ada kayak ada konfirmasi dari operator, mungkin juga langsung ada pergerakan. Terus ini juga mamaku sementara mau coba hubungi sama omku karena omku ini mungkin punya kalau bilang istilahnya ini orang dalam, jadi mungkin siapa tahu dengan bantuan omku ini kayak bisa langsung bantu isikan, karena ini kalau cuma mau menunggu wakil dekan atau dekan itu lama sekali, sudah dari minggu lalu saya tunggu, cuman sampai sekarang dia bilang tunggu deh, makanya saya ya menunggu Ibu.
Oke, jadi sebenarnya saya bertanya begini karena walaupun kamu hadir sampai pertemuan keberapa nanti, 16 misalnya sudah selesai, kita tidak bisa menginput karena nilainya tidak ada, tidak bisa kita inputkan namanya tidak ada di situ, gitu ya. Jadi nanti ketua kelas AB bisa bertanya lagi ke operator gitu ya. Memang dari operator harusnya gitu ya untuk dapat kejelasan jawaban, dan saya juga pasti akan melapor ke Korprodi gitu ya. Tapi mohon diusahakan juga secara mandiri ya. Sama ibu sudah saya usahakan sekali sampai saya chat-chat omku kayak tidak sopan sudah baca pakai orang dalam. Oke. Ya. Oke. Ya berarti nanti saya akan tulis di sini, kalian bisa lihat di situ ya, karena tidak ada namanya Albertus di absensi, di presensi, maka saya hanya tulis manual saja di situ, AB hadir gitu ya. Nah, oke. Itu tadi untuk presensi adik-adik, sudah selesai semua ya untuk presensinya, evaluasi dari saya belum menambahkan materi. Nah, ini materinya terkait pendidikan. Kita baru masuk ke pendidikan setelah beberapa minggu sebelumnya kita fokus ke filsafatnya gitu ya. Nah, kita masuk ke pendidikan karena ini adalah inti dari mata kuliah ini gitu ya. Kita pengen menganalisa pendidikan itu gitu ya, khususnya di Indonesia ya. Nah, tapi kita mulai dari konsepnya dulu, konsep pendidikan itu, kemudian konsep pengertian dari pendidikan, tujuan pendidikan ya. Dua itu belum disinggung juga gitu ya ketika kita diskusi tadi ya. Belum ada tadi misalnya pendidikan itu misalnya menurut siapa kalian gitu ya. Nah, coba kita bahas ya. Saya mengambil pendidikan menurut ini saja ya, menurut undang-undang karena kita mengikut undang-undang dasar pendidikan gitu ya yang ada di Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan ya, kita sebenarnya bicara tentang konsep pengertian lah gitu ya, pengertian dan tujuan kenapa pendidikan itu ada gitu, kenapa pendidikan itu sampai sekarang masih tetap jadi alasan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan formal gitu ya dari setiap jenjang SD, SMP, SMA gitu ya. Sekarang yang wajib ya, yang wajib diikuti oleh anak-anak di Indonesia gitu ya. Kalau dulu itu kewajiban pendidikan itu hanya 6 tahun waktu saya dulu gitu ya. 6 tahun itu berarti dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sekarang berubah lagi dari 6 tahun wajibnya jadi 9 tahun. Berarti SD plus SMP gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin 12 tahun juga mungkin ya sampai SMA gitu ya. Kenapa ada perubahan seperti itu? Nah, berarti pasti pendidikan ini tuh penting. Nggak mungkin sesuatu itu dilakukan tanpa kepentingan yang benar-benar maksudnya itu jadi apa ya, yang wajib gitulah ya di Indonesia sekarang. Nah, adik-adik juga silakan bisa dilihat gitu ya. Ini saya juga baca di Google gitu ya karena saya tidak hafal ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 gitu ya, bahwa pendidikan itu kita pakai sistem pendidikan nasional gitu ya. Nah, di sini definisinya pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi siswa. Ya. Jadi kalau menurut ini pendidikan itu kegiatan yang dilakukan secara sadar, artinya dilakukan secara sengaja gitu ya, bukan secara coba-coba gitu ya. Dan jadi secara sengaja atau secara sadar ya, dan terencana artinya dia terencana ini artinya ya terukur gitu. Kegiatannya itu, aktivitasnya itu dilakukan benar-benar secara serius gitu ya. Bahwa kegiatan ini itu ya, kegiatan pendidikan ini itu untuk tadi tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Nah,
tujuan yang seperti ini kalau menurut saya masih abstrak gitu ya. Karena kita masih belum pasti yang dimaksud dengan mengembangkan potensi di sini itu apa gitu ya. Potensi gitu ya. Kalau mengembangkan potensi berarti setiap siswa atau anak-anak kan harus tahu ya potensi mereka itu apa. Gitu. Ya. Jadi mereka bersekolah itu bukan menerima pelajaran sebenarnya, tapi harus tahu potensi mereka apa, gitu ya. Nah, kalau kalian berpikir kritis atau kalian menggunakan filsafat dalam melihat suatu definisi tadi, gitu ya, bahwa ini definisinya masih umum sekali, gitu ya. Kenapa ada jenjang gitu. Kenapa ada jenjang level pendidikan gitu ya, yang sekarang ini gitu ya, dan kenapa masih tetap diberlakukan sampai sekarang pendidikan seperti itu, levelnya jenjang begitu gitu ya. Nah, kalau dari definisinya saja tadi adalah apa? Hanya sebagai kegiatan atau aktivitas secara sadar gitu ya, dan terencana untuk mengembangkan potensi siswa. Jadi ada satu kalimat definisi pendidikan gitu ya, menurut undang-undang tadi. Gitu ya. Nah, kegiatan secara sadar, kemudian terencana untuk mengembangkan potensi siswa. Kalau dari tujuan kita untuk pertemuan ini, sebenarnya kita sudah mencapai itu. Kita mengetahui definisi pendidikan tadi, kemudian kita mengetahui tujuan pendidikan, gitu. Dari satu kalimat itu sebenarnya sudah dapat, gitu ya. Definisinya adalah tadi aktivitas terencana, gitu ya, dan secara sadar dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan satu kalimat itu saja, ya belum bisa secara detail atau spesifik kegiatan yang dilakukan itu apa gitu kan. Karena tadi aktivitasnya sadar, kemudian terencana, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi. Nah, aktivitas sadar ini berarti aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau yang punya kebijakan gitu ya, bahwa kegiatannya itu dilakukan menggunakan pikiran ya. Yang dimaksud dengan sadar ini kan kita benar-benar menyadari gitu ya, atau benar-benar aware terhadap sesuatu yang kita lakukan. Seperti adik-adik sekarang lagi menyimak saya, ya kalian sadar kalian sedang menyimak gitu, itu sadar gitu ya. Nah, kecuali misalnya kalian lagi tidur, nah itu tidak sadar gitu aktivitasnya gitu ya. Nah, artinya berarti apa? Kegiatan pendidikan ini aktivitasnya harus dilakukan atau berdasarkan pemikiran gitu kan. Pemikiran yang sudah matang gitu. Bahwa aktivitas kegiatan pendidikannya itu nanti akan seperti apa gitu ya. Itu secara sadar. Jadi dari 3 tadi, aktivitas sadar, kemudian terencana, kemudian mengembangkan potensi, itu benar-benar harus didefinisikan lagi gitu ya. Kita harus paham dulu aktivitas sadar itu apa, terencana itu apa, mengembangkan potensi itu apa sebagai tujuannya gitu ya. Nah, jadi itu aktivitas sadar ya. Jadi pemerintah itu membuat sebuah kebijakan atau aktivitas ya untuk tujuannya adalah mengembangkan potensi gitu ya. Nah, kegiatannya seperti apa? Kegiatan pendidikannya yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi secara terencana gitu ya. Terencana artinya terukur tadi gitu ya. Misalnya kalian sudah tahu bahwa jenjang pendidikan kalau menggunakan pendidikan formal itu dia berjenjang atau bertahap-tahap
Ada tingkatan mulai dari yang sekolah dasar atau level yang paling awal sekali, gitu ya. Kemudian ada yang SMP, sekolah menengah pertama, gitu ya. Kemudian ada SMA, sekolah menengah atas, gitu ya. Nah, dari jenjang 3 tadi, kenapa sekolah dasar itu harus 6 tahun? Kenapa harus dari sekolah dasar itu ada sekolah menengah pertama dan itu harus 3 tahun, gitu ya. Kenapa setelah sekolah menengah pertama, kemudian lanjut lagi sekolah menengah atas, 3 tahun. Nah, kalau menurut filsafat, atau ketika kita belajar filsafat, kita tidak hanya sekedar menerima itu, tapi kita memikirkan kenapa dia levelnya 3 kali, dan setiap level ada durasi waktu yang beda-beda. Pernah nggak kalian berpikir itu? Kenapa SD itu harus lama sekali 6 tahun? Kenapa SMP itu harus ada? Padahal kan sudah sekolah 6 tahun itu. Gitu ya. Kenapa SMP? Sekolah menengah. Kenapa namanya sekolah menengah? Kenapa enggak sekolah kedua? Karena kan tadi sekolah dasar kan sekolah pertama. SMP sekolah kedua, SMA sekolah ketiga, gitu. Jadi kalau filsafat itu berpikirnya seperti itu. Kita harus tahu alasannya kenapa. Kenapa misalnya pendidikan di Indonesia seperti ini, gitu misalnya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu harusnya muncul di benak adik-adik juga, gitu ya. Bahwa itu yang mungkin bisa kalian pertanyakan juga, gitu tadi ketika diskusi. Ya. Seperti itu, ya. Jadi SD, SMP, SMA. Sekolah dasar. Oh, mungkin ini asumsi saya. Adik-adik mungkin punya asumsi lain gitu ya. Karena saya belum sempat membaca juga secara valid gitu ya, alasan kenapa ada SD, SMP, SMA yang durasinya beda-beda gitu ya. Nah, asumsinya misalnya sekolah dasar itu dia 6 tahun karena memang untuk mempersiapkan anak-anak ini agar punya standar minimum yang harus mereka kuasai gitu. Kenapa lama? Kenapa 6 tahun? Karena mungkin mereka harus butuh waktu lama juga untuk beradaptasi gitu kan. Karena yang namanya anak-anak itu kan mereka punya kondisi di mana mereka itu dari yang awalnya di lingkungan keluarga gitu ya, ke sekolah gitu ya. Nah, kalau dari lingkungan keluarga yang orang-orangnya itu mereka sudah ketahui gitu ya. Jadi anak-anak itu kan di dalam keluarganya kan pasti punya orang dewasa ya di sekitarnya. Ada orang tuanya, kemudian mungkin ada anggota keluarga yang lain yang dia itu sudah familiar gitu ya, yang sudah akrab lah, yang sudah tahu bahwa oh ini orang-orang yang di sekitar saya gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka baru bersekolah ke sekolah dasar, itu pasti mereka punya perubahan gitu. Ada perubahan atau transisi di mana mereka akhirnya ketemu dengan orang-orang baru. Gitu. Orang-orang baru yang nanti turut serta dalam membantu mereka untuk belajar. Jadi mereka belajarnya bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga dari orang-orang baru ini gitu ya. Ada guru-guru gitu ya, ada teman-teman sebaya mereka gitu ya. Kemudian mungkin ada orang-orang lain gitu ya yang ada di sekolah itu gitu ya, yang mereka nanti harus bisa beradaptasi gitu ya. Itu salah satu alasan misalnya kenapa sekolah dasar itu lama, karena butuh adaptasi. Pertama kali mereka keluar dari lingkungan keluarga mereka gitu ya. Nah, jadi dari segi mereka itu belajar berkomunikasi dengan orang lain atau orang baru itu kan butuh waktu gitu ya. Mereka harus mengenal orang-orang baru ini gitu ya. Bukan hanya orang dewasa saja atau orang yang lebih tua, tetapi orang di usia mereka juga gitu. Artinya yang sepantaran gitu ya, atau yang umurnya
berdekatan lah gitu ya, sama umurnya dengan dia gitu ya. Nah, menurut kalian mungkin yang kita sekarang udah dewasa ngeliatin anak-anak yang baru sekolah, gitu doang lama gitu ya. Ternyata bagi mereka itu sulit gitu. Karena itu adalah kali pertama mereka keluar gitu ya dan mengenal orang luar gitu ya. Nah, ketika mereka itu berkomunikasi dengan orang luar, itu pasti punya waktu untuk mereka menyesuaikan diri. Karena mereka juga harus punya pengetahuan kalau misalnya mau berkomunikasi dengan temannya harus seperti apa gitu ya. Kalau sama keluarga kan bisa seenaknya aja mungkin ya sama orang tua atau sama keluarganya gitu ya. Karena dia udah familiar gitu ya. Dia udah tahu kalau misalnya nanti salah atau nakal ya ujung-ujungnya dihukumnya gimana gitu ya. Dia udah merasa aman di keluarga itu. Tapi kalau di sekolah kan punya peraturan sendiri gitu ya. Udah punya regulasi sendiri, orang-orangnya baru gitu ya. Jadi akhirnya mereka juga menyesuaikan secara sosialnya gitu. Nah, belum lagi kenapa lama ya karena mereka juga harus tahu kecakapan atau kemampuan standar apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Standar gitu ya. Standar di sini misalnya mereka harus bisa berbahasa Indonesia dengan benar gitu ya. Bahasa gitu. Kemampuan bahasa. Kalau misalnya anak itu dia dari keluarga yang dia itu tinggalnya di kota, itu kan tidak masalah. Tapi kalau misalnya anak-anak itu dari keluarga yang dia itu menggunakan bahasa daerah, ketika dia masuk ke sekolah, itu kan pasti butuh penyesuaian. Dia harus belajar bahasa. Dia harus menghafal kosakata. Dia harus tahu kosakata ini dipakai untuk ini ketika berbicara seperti ini, gitu ya. Misalnya mau bertanya, itu pasti mereka harus menyesuaikan bahasa Indonesianya apa ya, gitu ya. Nah, itu bahasa, kemampuan pertama. Ya, selain kemampuan sosial tadi gitu ya. Kecakapan berbahasa. Kemudian yang kedua adalah matematika, gitu ya. Mungkin kalian bisa flashback lagi waktu kelas 1 bagaimana gitu ya. Mata pelajaran apa yang dikenalkan gitu ya selain bahasa, pasti matematika gitu ya. Belajar untuk melogikakan sesuatu ya, bukan belajar berhitung ya. Tapi belajar untuk menyelesaikan masalah menggunakan bahasa matematika sederhana. Misalnya kalau saya punya 1 pensil, tapi teman saya nggak punya pensil gitu ya. Nah, teman saya mau pinjem pensil saya gitu ya. Nah, mereka mau si dia yang tadi minjemin punya pensil dan temannya nggak punya pensil, apakah boleh meminjamkan pensil ke teman saya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bahasa matematika gitu. Jadi kalau dia punya hanya 1 dan temennya nggak punya, apakah dia meminjamkan atau tidak ke temannya? Kalau misalnya dia punya 2, itu beda lagi kondisinya gitu kan. Jadi itu kemampuan dasar yang siswa itu harus ketahui gitu ya. Karena matematika juga dipakai di kehidupan sehari-hari seperti tadi gitu. Kalau misalnya dia punya 1 pensil dan teman lain pengen pinjam pensil dia, mungkin dia nggak ngebolehin karena dia juga perlu pensil dia dan pensilnya cuma 1 gitu. Tapi kalau misalnya pensilnya ada 2, maka dia boleh meminjamkan ke temannya gitu karena dia masih punya pensil 1 gitu. Itu kemampuan dasar ya dengan belajar matematika. Terus yang ketiga adalah kemampuan mungkin sedikit mengenal tentang lingkungan sekitar dia, IPA gitu ya, sains di sekitar dia gitu ya. Mengamati misalnya lingkungannya, misalnya kenapa kalau pagi itu suhunya lebih dingin daripada pada siang hari gitu ya. Kenapa matahari itu terbit di ufuk timur dan terbenam di barat gitu. Jadi kemampuan untuk bisa mencermati lingkungan sekitar gitu ya.
Nah, kemudian mata pelajaran lain misalnya mata pelajaran kewarganegaraan misalnya gitu ya, karena mereka adalah anak Indonesia maka harus tahu misalnya nilai-nilai Indonesia itu apa aja gitu ya yang dipakai gitu ya. Nah, itu kenapa misalnya mungkin sekolah dasar itu dia lama waktunya karena itu tadi gitu ya. Walaupun kalau kita orang dewasa atau orang mungkin yang kalian di sini ya yang sudah remaja gitu ya, itu melihat ke belakang lagi, ah gitu doang gampang, kenapa harus lama sih sekolah dasar? Tapi bagi mereka anak-anak yang belum dewasa otaknya gitu ya, belum dewasa pemikirannya, itu pasti adalah tugas tersulit bagi mereka pada saat itu gitu ya. Jadi makanya mungkin sekolah dasar itu dia umurnya 6 tahun gitu ya, untuk dia bisa selesai SD, baru misalnya SMP dan SMA gitu ya. Nah, belum lagi dari segi kedalaman materi gitu ya. Jadi anak SD kelas 1 dengan anak SD kelas 2 sama-sama belajar mata pelajaran yang sama, tetapi pokok bahasannya bisa saja berbeda gitu, karena tidak semua bisa dipelajari dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi anak kelas 1 SD belajar matematika, anak kelas 2 SD belajar matematika, sampai anak kelas 6 SD juga belajar matematika. Tapi ketika kalian lihat bukunya, itu pasti beda-beda gitu yang dipelajari gitu ya. Kalaupun sama, bisa jadi kedalamannya beda gitu. Kedalamannya, kerumitannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik semua, harapannya dengan kalian belajar filsafat, kalian sudah belajar filsafat itu dari pertemuan 1, 2, dan 3, itu bisa kalian pakai untuk menganalisa materi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terhitung pertemuan ini, pertemuan tentang konsep pendidikan gitu ya. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Nah, tapi saya belum bahas misalnya tadi tentang potensi di sini, mengembangkan potensi. Tadi kan tentang kegiatannya ya. Kenapa misalnya anak SD lama untuk belajar 6 tahun gitu ya. Nah, mengembangkan potensi ini yang akhirnya kalau kalian misalnya lihat ke diri kalian sendiri lah gitu ya. Waktu kalian selesai SMA, lulus, dinyatakan lulus SMA, dan mau lanjut kuliah, itu kalian sudah tahu belum cita-cita kalian apa? Kalian sudah tahu belum kalian itu berbakat di bidang apa? Nah, jawabannya mungkin terletak di diri kalian masing-masing, apakah kalian sudah tahu atau belum, mengenal diri kalian atau belum, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mengembangkan potensi ini itu sejalan dengan kita belajar mata pelajaran tadi harusnya gitu ya. Jadi harapannya atau idealnya pendidikan itu yang kita lakukan, yang kita alami dari SD, SMP, SMA itu membuat kita sadar bahwa saya itu berbakat di bidang ini. Karena ketika saya belajar materi ini atau mata pelajaran ini, saya lebih suka gitu. Saya cenderung suka atau saya cenderung memahami ini dengan cepat dibandingkan teman-teman saya gitu. Ya. Nah, mengembangkan potensi itu harusnya bisa dikenali oleh siswa sejalan mereka belajar. Bukan hanya dia hafal materi, dapat nilai bagus, tapi ujung-ujungnya ketika dia lulus SMA, dia nggak tahu apa-apa tentang dirinya. Ada yang mungkin relate dari jawaban ini, karena saya juga dulu seperti itu gitu ya. Jadi waktu selesai SMA, kelas 12 lulus, bingung, saya mau ambil apa gitu ya. Karena kegiatan pembelajaran waktu saya di SD, SMP, SMA tidak menyinggung soal mengembangkan potensi ini, atau gurunya tidak secara terus-menerus bertanya ke siswanya gitu ya, bahwa kalian itu nanti mau jadi apa, kalian itu kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Nah, itu yang mungkin terjadi di pendidikan di Indonesia gitu ya. Kita cenderung menguasai banyak hal gitu ya, tetapi pada saat kita lulus kita bingung
kita berbakat di bidang apa dan saya mau bekerja di bagian mana gitu ya. Karena itu tadi gitu, tidak ada tidak ada guru itu mungkin ada tapi jarang mungkin gitu ya, dan mungkin tidak semua guru juga gitu ya ketika masuk ke kelas itu juga memberikan awareness tentang bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing gitu ya. Misalnya ada siswa yang di mata pelajaran matematika dia itu pinter gitu ya. Nah, teman-teman lainnya mungkin tidak secepat dia memahami materi itu. Nah, guru dalam rangka mengembangkan potensi itu harusnya bisa memberikan kayak awareness atau reminder bahwa teman-teman yang tidak cepat memahami mata pelajaran matematika itu bukan berarti bodoh gitu ya, atau bukan berarti tidak pintar. Tetapi bisa jadi dia punya kecepatan dalam memahami materi tertentu, misalnya di materi mata pelajaran IPA atau misalnya di mata pelajaran olahraga mungkin, atau di mata pelajaran kesenian atau di mata pelajaran bahasa gitu ya. Jadi itu yang yang jarang gitu ya untuk guru itu kasih gitu pada saat guru itu mengajar juga di kelas gitu ya terkait materi ya. Jadi makanya di sini definisi pendidikan tadi ya, aktivitas yang sadar dan terencana itu dua hal ini sudah dilakukan di pendidikan di sini, tetapi untuk mengembangkan potensi ini yang masih kurang optimal gitu ya. Dari bukti bahwa banyak siswa yang bingung gitu ketika dia lulus SMA, dia bingung mau melanjutkan kemana gitu ya. Apakah mau lanjut kuliah atau lanjut kerja? Kalau misalnya lanjut kuliah itu kebanyakan misalnya hanya mengikuti arus atau hanya dapat mungkin arahan dari orang tua tanpa dianya sendiri tuh tahu kenapa harus kuliah gitu ya. Jadi kedewasaan berpikir itu yang tidak atau mungkin tidak banyak lah ya dipunyai oleh anak-anak di Indonesia ini gitu ya. Jadi itu mungkin tambahan dari saya adik-adik gitu ya terkait materi hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali yang mau saya bahas tentunya gitu ya, tapi karena keterbatasan waktu dan saya sudah ngambil waktu 3 menit dari kalian gitu ya. Jadi saya cukupkan saja materi hari ini di sini dulu. Semoga bisa membuka pikiran kalian bahwa pendidikan kita sekarang masih belum optimal gitu ya. Walaupun konsepnya bagus gitu ya. Implementasinya masih kurang gitu ya. Dan semoga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena kita sudah ngebahas dan sudah masuk ke bidang pendidikan, maka adik-adik mungkin bisa lebih menggali itu lebih dalam lagi gitu ya, sesuai dengan tema materinya gitu ya. Di pertemuan kelima itu tentang apa, maka pertanyaannya juga harus sesuai dengan materi gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya adik-adik. Kita cukupkan untuk hari ini di sini dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dari saya. Dan mohon maaf mungkin kurang optimal juga menjelaskan karena keterbatasan waktu. Kalaupun misalnya mau diskusi di luar dari kelas online ini, kita masih punya WA group, silakan dihidupkan WA grupnya gitu ya. Kita ketemu lagi di pekan depan, semoga kalian bisa sehat selalu dan bisa hadir juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan.